Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala tajidalahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum. Alhamdulillah qadarna ala istima' au apa nanti kuwataniyatan. Alhamdulillah kita dapat menyaksikan kembali, atau dalam video kali ini saya akan membahas tentang yang kemarin adalah kita sudah membahas untuk pengantar manajemen yang sangat banyaknya ilmu-ilmu untuk bermanage atau berorganisasi. Sekarang adalah saya akan membahas yang dimana kami mahasiswa Sidki Ar-Rahmah Surabaya dalam ujian kami akhlak dai, yang dimana saya mendapatkan judul tekun dalam belajar. Ya, jadi jadi begini ikhwani fillah, penonton yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki sifat tekun itu tidak akan mudah bosan dan menyerah dalam meraih apa yang diinginkan. Ketekunan belajar adalah sikap yang sungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai kepahaman diri dari materi yang sedang dipelajari. Ketekunan belajar ini nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadinya ketika kita tekun dalam sesuatu, insya Allah keinginan kita itu akan dapat. Keinginan apa yang ditekuni itu dapat. Jika nggak tekun ya maka nggak dapat. Apalagi dengan main-main itu malah tidak akan mendapatkan sesuatu. Kemudian arti kata tekun sendiri itu apa sih sebenarnya? Arti kata tekun adalah bekerja atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Kata tekun juga dapat diartikan sebagai terlibat secara aktif atau sibuk. Kemudian dengan penerapan yang cermat dan tak henti-hentinya. Jadi ya ketika tekun tersebut dalam hati sudah ada terbentuk kata tekun, ya insya Allah itu kayak ya Allah aku tekun untuk mendapatkan sesuatu ini gitu. Tapi ingat semua itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya udah tekun untuk ini, insya Allah akan dapat. Dan juga jika sudah meniati untuk hal tersebut, maka akan dapat juga. Tapi ingat Allah yang pertama untuk ditekuni, kemudian baru tujuan atau yang diinginkan. Kemudian apa sih keuntungan dari sikap tekun? Keuntungannya adalah mudah mendapatkan ilmu, kemudian dapat meraih prestasi, dan tujuan akan tercapai dengan cepat, atau target itu akan tercapai ya, yang sehingga targetnya misalnya adalah 1 minggu, maka jika ditekuni itu bisa menjadi 3 hari. Kemudian tekun dalam belajar adalah sikap sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah dalam mempelajari materi agar dapat dipahami. Ketekunan merupakan salah satu kualitas penting yang dapat dikembangkan dalam hidup dan memiliki banyak manfaat. Di sini dan saya akan memberikan manfaat sikap tekun dalam belajar. Jadinya tekun itu enggak cuman hanya pengertian, tapi memiliki tujuan dan manfaat pastinya ya. Kemudian tujuan atau manfaat dari sikap tekun dalam belajar itu apa sih? Yang pertama itu meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua ada membantu bertahan dalam masa sulit. Kemudian yang ketiga membuat orang lebih berhati-hati dan bijaksana. Jadinya seperti kalau kita tekun itu kayak fakir qoblan takzima, berpikir sebelum berbuat sesuatu. Kemudian menimbulkan motivasi untuk terus berkembang. Ada lagi membantu memperoleh pengetahuan yang lebih, membantu menghargai waktu, membantu mengatasi hambatan, membantu meraih kesuksesan, dan membantu mengilhami orang lain. Untuk membangun ketekunan dalam belajar, Anda dapat menentukan tujuan belajar yang spesifik pertama, kemudian membuat jadwal belajar, kemudian memanfaatkan fasilitas belajar, memilih cara belajar yang sesuai, kemudian Anda tidak lupa untuk rehat sejenak. Jadinya ketika membuat keinginan tetapi sangat tekun, nggak ada istirahatnya, maka akan capek sendiri, atau hatinya itu kayak
tidak terkontrol ya. Kemudian ada belajarlah untuk fokus ya. Kemudian berpartisipasi dalam kelas, buatlah belajar sebagai prioritas. Kemudian ada jangan mengharapkan kesempurnaan, dan yang terakhir adalah buatlah catatan dalam kelas. Jadi ketika tekun itu ada bakalan menerima informasi sebanyak itu, dikarenakan jika tekun, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat dan target itu akan tercapai, serta tujuan yang diinginkan itu akan lebih cepat, terasa lebih cepat. Enggak seperti lama, contoh kayak tadi ingin mendapatkan sesuatu dalam seminggu, tiba-tiba selesai 3 hari. Masya Allah, qadarullah, Allahu a'lam bishawab. Dikarenakan tekun itu dalam hati, jadi kita nggak bisa ngatur. Tapi jika kamu mengatur hati, maka yang terutama adalah ke Allah terlebih dahulu, dan niatkan bahwasanya aku tekun dalam bla 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 gitu. Mungkin ikhwani fillah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.